Wah, itu yang benar-benar menyeramkan ya. Di kontrakan sebelumnya. Dan pengalamannya itu katanya banyak sosok yang sering menyerupai keluarga Mas Linggar. Betul mas. Nah itu kan berpakaian tapi berbarengan sama yang si punya kontrakannya. Tuh. Jadi di situ dan harga sewanya murah banget untuk satu rumah seperti itu. Itu di luar kedengeran suara anak saya yang pertama manggil-manggil adeknya. Adek, adek, adek gitu. Itu suara anak saya yang pertama. Nah terus tiba-tiba muncul sesosok apa sih pocong dari dalam pohon pisang itu. Jadi saya nggak tahu yang saya tarik itu kayak apa, saya nggak tahu. Pindah, buru-buru saya masuk lagi ke dalam rumah, pintu saya tutup. Juga sampai kencang banget gitu kan, sampai istri kenapa sih gitu. Selamat datang di Ruang Bincang Fahmi Reza. Kali ini kita kedatangan narasumber yang punya pengalaman ini mind blowing, pusing, dan sampai difitnah habis-habisan dengan sosok cincin yang menyerupai di kontrakan sebelumnya. Jadi kontrakan sebelumnya menurut saya ini lebih horor daripada yang paling horor di Indonesia. Kira-kira kayak gimana sih seremnya itu? Langsung aja kalian jangan skip video ini dan tonton sampai habis. Dijamin kalian merinding dan jangan nonton sendirian. Oke? Langsung aja kita sambut narasumber kita. Terima kasih Mas Linggar, Mas Ya, atau Pak ini. Mas aja nggak apa-apa. Mas Linggar, terima kasih sudah berkenan datang jauh-jauh dari Tangerang Betul. ke Jogja. Wis. Oke. Katanya Mas Linggar ini punya pengalaman yang wah, itu yang benar-benar menyeramkan ya di kontrakan sebelumnya. Dan pengalamannya itu katanya banyak sosok yang sering menyerupai keluarga Mas Linggar. Betul mas. Betul. Sesering itu, Sesering itu. hampir setiap hari. Dibilang setiap hari sih enggak, cuma kejadiannya tuh berulang gitu, berulang dan bahkan bukan cuma di satu kontrakan yang saya tempatin, bahkan di kontrakan berikutnya saya pindah pun saya mengalami hal yang sama. Oke. Lalu ada kejadian apa lagi selain penampakan itu? Paling ya saya ngeliat sosok yang apa sih, sosok wanita gitu, sosok wanita ya seperti gambaran ya kuntilanak pada umumnya gitu. Terus gangguan-gangguan minor seperti ketukan atau suara orang memanggil padahal nggak ada orangnya gitu sih mas. Berarti sering ketuker ya mas ya kalau banyak yang menyerupai gitu ya mas ya. Betul. Dan itu rumahnya di mana itu mas? Di kompleknya yang seperti apa gambarannya itu? Kalau gambarannya di kontrakan pertama itu dibilang komplek bukan sih mas, cuma saya tuh kontrakan pertama itu masih satu area lingkup sama yang punya kontrakan gitu. Punya kontrakan, jadi masih ketutup sama tembok gitu, pagar. Tapi kontrakan saya itu ada gerbang sendiri. Itu gerbang sendiri, itu kontrakan sih satu rumah mas, satu rumah cukup besar gitu. Kalau dibilang rumah sepi penduduk enggak gitu, lumayan padat sih gitu. Oke. Berarti perkampungan normal ya? Betul. Bukan yang kayak di tepi Enggak. tepi hutan gitu bukan ya? Enggak, Biasa enggak. ya? Rumah biasa. Gitu. Dan itu udah kosong selama 8 tahun? Betul. 8 tahun kosong? 8 tahun kosong. Jadi rumah itu memang dari awal dibangun sampai jadi, orang yang menempati pertama kali ya saya dan keluarga saya. Dari pertama kali jadi? Betul. Terus kosong? Kosong. Terus sampean yang menempati? Betul. Oke, tahan dulu mas ceritanya. Buat teman-teman semua yang pengen cerita-cerita di Ruang Bincang untuk kisah horor, kisah apapun yang menarik ya, yang kira-kira bisa kita angkat di sini, silakan drop cerita kalian di WA ini supaya kita bisa berbincang-bincang di Ruang Bincang. Langsung aja ke ceritanya. Silakan Mas Linggar, gimana cerita awalnya itu? Awal mula dapat kontrakan dan akhirnya memutuskan untuk tinggal di situ, Mas. Oke. Jadi gini Mas, awalnya itu di tahun 2020 gitu. Saya mau kontrak sama istri gitu. Mengajak istri sama anak-anak kontrak.
Itunya saya nyari sama ibu saya gitu, karena kebetulan daerahnya masih dekat sama rumah ibu saya. Tuh. Saya nyari-nyari beberapa kontrakan nggak cocok gitu, nggak cocok sampai tiba-tiba ada yang nawarin gitu warga situ. Coba deh ke situ, itu ada kontrakan tuh satu rumah gitu, murah kok gitu. Akhirnya saya cek lah datang gitu, barengan sama istri sama ibu saya sendiri. Gitu. Jadi kalau dari luar tuh kelihatannya seperti saya bilang tadi, rumah itu gerbang, ada gerbangnya, terus halaman depannya luas. Tapi di depan rumahnya itu ada satu sumur tua gitu, sumur udah nggak aktif, tapi masih ada mesin airnya. Terus di depan rumah persis ada satu pohon belimbing wuluh di depannya. Nah terus rumahnya itu terbagi jadi 3 bagian. Jadi ada bagian rumah depan, ada kamarnya juga bukan yang petakan, benar-benar kamar yang tertutup proper lah gitu, yang ada pintunya. Terus ada dapur sama kamar mandi. Nah kamar mandinya itu punya akses ke belakang. Jadi ada di dalam kamar mandi ada pintu di mana itu untuk menjemur pakaian, Mas. Nah, itu menjemur pakaian tapi berbarengan sama yang si punya kontrakannya. Tuh. Jadi di situ, dan harga sewanya murah banget untuk satu rumah seperti itu. Di tahun segitu cuma 850.000 Per bulan. per bulan. 2020 20. 800.000 per bulan. Berapa kamar, Mbak? Satu kamar. Cuma itu rumahnya tuh kamarnya juga luas, kamar cukup luas. Kalau hitungannya kalau nggak salah 2x3 bahkan. Kamar itu untuk kamar dos 2x3. Nggak make sense ya intinya untuk ukuran segitu di daerah situ juga ya. Betul. Nggak masuk akal jadi. Tapi memang begitu saya masuk itu rumahnya mungkin karena memang sudah lama banget gak ditempatin, bau lembab, kotor gitu, banyak jamur-jamur gitu. Tapi memang ya si punya kontrakan itu ya dibersihkan dulu sama beliau sampai saya tempatin gitu. Sampai akhirnya saya tempatin rumah tersebut. Awal-awal sih aman-aman aja gitu. Masih aman-aman aja, nggak ada gimana-gimana gitu. Anak juga aman. Macam mungkin nangis-nangis karena memang nggak betah gitu baru pertama kali. Terus satu waktu saya pulang kerja gitu kan. Saya ngeliat anak saya udah tidur semuanya, anak saya udah tidur, istri saya udah tidur. Nah di kamar itu memang nempatin sih cuma istri sama anak, Mas gitu. Karena kasurnya muat cuma untuk mereka bertiga gitu. Jadi saya tidurnya tuh di bagian depan. Jadi gelar karpet di sana. Begitu saya masuk, anak tidur ya udah. Begitu saya mandi rapi-rapi, rokok saya habis. Saya keluar tuh ke warung beli rokok. Saya beli rokok. Ketika saya balik lagi, itu anak saya yang perempuan. Anak saya waktu itu umurnya masih 2,5 tahun gitu, 2,5 tahun. Anak saya yang perempuan tuh lagi berdiri ngelihat keluar jendela gitu. Berdiri ke jendela ngeliat keluar gitu. Terus saya kaget tuh, adek ngapain gitu. Dia cuma nunjuk keluar gitu, Itu mainan adek. Mainan adek? Iya. Mainan adek. Mana mainannya gitu. Itu gitu doang. Terus nunjuk. Tadi diambil AA katanya. Nah dia tuh manggil anak saya yang pertama AA gitu, manggil kakaknya AA. Nah begitu saya melihat ke posisi yang seperti dilihat Mas ya. Itu saya ngeliat ada sosok anak saya berdiri di luar gerbang. Memang nggak kelihatan jelas karena gelap nggak ada penerangan. Tapi saya ngeliat tuh sosoknya persis tingginya, besarnya, pokoknya sosoknya persis seperti anak saya yang pertama. Saya kaget tuh begitu, kok ada di situ gitu. Saya buru-buru masuk ke kamar ngecek. Ternyata anak saya yang pertama masih tidur di kamar sama istri saya. Nggak lazim ya awalnya pas lihat anaknya di luar. Iya. Aneh, terus baru ngecek lah, cross check gitu. Iya, ngecek, wah. Ya udah, saya ajak anak saya untuk masuk dalam. Saya ajak ngecek tuh aja bobo gitu. Itu mainan adek gitu. Dan begitu saya cek, beneran ada satu mainan dia ada di luar Mas gitu, ada di luar dekat sumur tua yang saya bilang tadi gitu. Udah, saya ambil lagi, udah. Saya ajak anak saya udah tidur kamar. Udah, akhirnya saya malam itu yang nemenin anak saya tidur di kamar gitu. Nah, kalau sama mainan, jadi pernah juga ngalami juga, ini posisi saya pulang kerja juga. Anak saya perempuan belum tidur tuh. Dia ngadu, tadi katanya mainannya diambil gitu. Mainan adek diambil siapa gitu. Diambil sama A gitu, bilang lagi kakaknya lagi gitu, bilangnya sama kakaknya lagi. Emang diambil mana? Itu mainannya diambil di depan sama A gitu. Nah saya tanya kakaknya, enggak gitu. Kakaknya bilang kayak gitu, saya tanya gitu, orang enggak main sama adek gitu. Nah saya cek bener Mas, ada mainannya itu di dekat pohon belimbing wuluh yang saya bilang tadi. Udah saya mikirnya mungkin anak saya yang kedua ini lupa main tapi lupa dibawa balik lagi gitu kan mainannya gitu.
Saya ambil, saya kasih lagi. Ini mainannya, makanya kalau habis mainin jangan lupa gitu. Udah, akhirnya dia nggak mau tidur kamar tuh, dia tidurnya di situ bareng saya di depan gitu, tidur depan lagi saya klonin gitu. Jadi tidur saya ngadep ke tembok gitu kan, sambil yang ngempok-ngempok dia lah gitu, ngempok-ngempok. Nah terus tiba-tiba kedengeran bunyi jendela rumah saya diketok-ketok pas kayak gini gitu, diketok-ketok gitu. Nah begitu saya ngelengok nggak ada apa-apa. Tapi ketokannya masih kedengeran tuh, masih kedengeran sama seperti tadi. Saya nengok tuh, saya nengok. Jadi otomatis ketika saya nengok, saya nggak ngebelakangin anak saya gitu. Saya nengok, berarti apa sih bunyi apa sih gitu. Pas saya nengok anak saya, pas saya balik ke badan lagi, anak saya tiba-tiba udah duduk. Anak saya udah duduk, melek dan dia bilang, tuh mainnya diambil sih, dicariin tuh. Gitu. Dia bilang kayak gitu. Hah? Cari siapa gitu? Cari siapa gitu? Saya bilang gitu kan. Nggak lama habis ngomong kayak gitu, dia langsung udah tiduran lagi kayak biasa, tidur lagi, merem lagi, tidur lagi. Kayak ngigo gitu ya? Iya, kayak ngigo. Nah, terus kedenger lagi ketukan lagi seperti tadi. Dan saya ngeliat sosok anak saya yang pertama berdiri di luar jendela. Ngapain itu dia? Sambil ngetok-ketok gitu, sambil ngetok-ketok dia kayak tadi. yang ternyata yang ngetok-ngetok? Iya, dia ngetok-ketok. Ngetok-ketok kayak tadi gitu. Udah, akhirnya buru-buru anak saya yang kedua saya angkat, saya bawa masuk kamar. Udah, saya hari itu tidur di kamar sama anak saya. Tapi ketika saya di kamar, itu di luar kedengeran suara anak saya yang pertama manggil-manggil adeknya. Adek gitu. Itu suara anak saya yang pertama. Itu dengar semua atau Mas ninggal gitu? Kebetulan saya memang masih bangun. Saya masih bangun. Gitu. 3 kali saya dengar gitu. Sampai udah saya diemin aja gitu. Saya diemin, saya nggak mau itu lagi sampai dia hilang sendiri. Itu yang dirasain apa Mas pas pertama kali ada kejadian-kejadian itu tuh? Tadi pas kejadian tadi tuh. Iya. Awalnya percaya atau nggak percaya tuh? Awalnya sih mikir mungkin saya, kalau yang pertama itu mungkin saya mikir saya kecapean gitu. Karena kan saya ngeliat dari luar kan ya. Jauh gitu. Saya masih berusaha positif, oh kecapean kali ini ngeliat. Atau memang mungkin ada anak kecil memang lagi berdiri di sana gitu. Saya nggak berpikir yang aneh-aneh kalau itu sesuatu yang Goib. ya nggak, ya goib atau tak kasat mata gitu kan. Cuma setelah yang kedua ngalamin, ketika memang dia berdiri di situ ngetok-ketok, nah itu udah mulai was-was gitu, gitu. Karena setelah kejadian itu, anak saya yang kedua ini sering nangis Mas kalau malam. Gitu, sering banget nangis, bahkan sampai tetangga tuh denger gitu, tetangga gitu. Yang punya kontrakan gitu denger. Tanpa sebab nangisnya. Iya, tanpa sebab. Sering juga gitu pagi-pagi pokoknya si yang punya kontrakan ibunya nyamperin ke rumah gitu. Kenapa si Dede nangis gitu sampai gitu banget gitu. Tapi setiap ditanya nggak pernah jawab gitu, gitu. Sampai akhirnya satu waktu saya pulang kerja, karena udah kebiasaan tiap malam anak saya nangis kan ya gitu. Saya pulang kerja, saya baru duduk istirahat di bagian depan kan tadi, saya bilang tadi tempat saya tidur. Saya dengar lagi suara nangis gitu, suara nangis. Panik dong, saya ke kamar buru-buru ngecek. Anak saya tidur yang perempuan. Anak saya tidur, wah anak saya yang cewek tidur nih, kok tidur? Udah, saya balik lagi, baru duduk lagi, kedengar lagi suara nangis. Waduh, buru-buru lagi masuk kamar tuh. Dia tidur pules nggak kayak, sampai akhirnya saya tungguin pintu kamar saya buka, saya di depan pintu kamar. Saya liatin, ya takutnya ngigo kan, namanya orang ngigo gitu kan, nangis. Gak nangis nih, saya tungguin sampai 5 menit, 10 menit. Kok ya diam aja gitu, dia pules aja gitu. Udah, begitu saya duduk lagi, saya baru ngeh. Wah, ini kan suara nangis bukan suara anak kecil. Ini suara nangis orang dewasa ini mah gitu. Udah tuh buru-buru, langsung tiba-tiba saya merinding, semua, ya pokoknya merinding seluruh tubuh gitu, merinding. Dan ketika kedengaran lagi suara nangisnya, saya ngelihat di jendela, jadi jendela rumah saya itu kiri kanan, jendela kecil, cuma ukuran setengah meter tapi panjang gitu. Terus di tengah-tengah itu ada pintu yang kebuka 2 gitu. Nah, udah, saya dengar suara cewek nangis sambil ngetuk-ngetuk pintu lagi, ngetuk-ngetuk jendela tapi pakai kuku gitu, ngetuk kayak gini. Gitu. Kelihatan. Jadi sosoknya itu, saya ngelihat di sebelah kiri jendela ada sosok wanita, ya sebelah mukanya gitu ya, karena dia sambil gini doang, rambutnya bukannya keriting lagi tapi bener-bener
nggak jelas gitu, nggak jelas, terus sambil ngetuk-ngetuk kayak gini. Tapi ketika saya melihat posisi jendela sebelahnya, muka bagian sebelah kanannya ada di sana. Pisah. Iya, dengan gestur yang sama, posisi yang sama, seperti itu. Tapi terhalang pintu ya. Tapi di waktu yang sama, gerakan yang sama, persis. Seperti itu. Dan ya setelah itu saya buru-buru masuk kamar, kabur. Suara masih kedengeran. Suara nangisnya. Tingginya seberapa itu Pak? Sosok wanita ya. Serem nggak atau cakep Pak? Iya, kalau saya lihat, jadi dia sambil nangis, matanya itu kalau ya Allah, Waduh. matanya itu bukannya copot ya, tapi kayak apa sih, kayak meleleh gitu ya, kayak meleleh gitu. Ini nggak presisi mungkin. Nggak tahu, pokoknya posisinya tuh matanya sebelah kiri saya lihat. Pokoknya bukan di sini ya, bukan posisi bola mata di sini, tapi udah turun semana gitu matanya gitu kan. Tapi gitu yang bikin saya bingung, di sebelah kiri saya lihat gini, di sebelah kanan pun sama dan persis gerakannya sama, semua sama. Seperti itu. Gitu. Nah, terus kejadian juga waktu itu saya pulang kerja sore menjelang maghrib. Nah, terus istri sempat pesan gitu. Itu yang tolong ambil jemuran yang di belakang gitu, jemuran di belakang. Seperti saya bilang tadi kan, pintu kamar mandi itu ada pintu akses buat jemur di belakang kan. Itu karena menjelang maghrib, istri udah bilang tuh, angkat jemuran itu dari belakang gitu. Oh ya udah gitu, ya udah. Nanti ya gitu, nanti. Saya ntar-ntarin tuh, saya nggak langsung buru-buru angkat tuh. Sampai lewat maghrib, istri ngingetin lagi, itu jemuran belum diangkatin gitu, kata istri gitu kan. Ya udah, iya, akhirnya saya angkatin tuh. Saya ke belakang tuh mau ngangkatin jemuran, mau ngangkatin baju-baju. Jadi jemuran itu cuma tambang gitu doang Mas, yang buat naruh baju gitu kayak gitu kan. Nah udah saya ngambil baju semua gitu kan. Nah sisa terakhir itu jadi sisa terakhir sorry, ada kain sarung saya warna putih polos, cuma ada list hitam di bawahnya gitu. Oh terakhir gitu, yang jadi baju yang lain tuh udah saya terusin semua deh gitu, memang karena nggak bawa ember gitu kan. Nah begitu saya tarik, kan kalau kain kita tarik ke bawah ya otomatis ngikut semua kan ya. Jadi begitu kain itu saya tarik ke bawah, itu bagian belakangnya malah ngangkat ke atas Mas. Jadi berdiri tegak vertikal ke atas. Set, lah. Bukannya malah turun ke bawah, dia malah makin ke atas. Loh, ini kenapa kok gini? Saya bilang gitu. Loh, udah sampai akhirnya tuh, karena makin kenceng, akhirnya saya lepas. Begitu saya lepas, kainnya itu kayak berpindah dari depan mata saya, berpindah ke pohon pisang di sebelah tempat jemuran itu. Jadi sebelah jemuran itu memang ada kayak pohon pisang banyak lah gitu. Berpindah, set, kayak masuk ke dalam pohon pisang gitu. Ya saya benar-benar gak bisa ngapa-ngapain tuh karena kaget gitu kan. Nah terus tiba-tiba muncul sesosok apa sih, pocong dari dalam pohon pisang itu. Jadi saya nggak tahu yang saya tarik itu kayak apa, saya nggak tahu. Pindah, buru-buru saya masuk lagi ke dalam rumah, pintu saya tutup jeder sampai kencang banget gitu kan, sampai istri kenapa sih gitu. Enggak apa-apa. Karena memang semua kejadian sana saya gak pernah cerita sama istri sama sekali. Kenapa sih kamu? Enggak apa-apa. Yang sarung aku nanti aku angkatnya nanti ya gitu. Saya bilang gitu kan. Sarung apaan? Sarung aku yang putih. Lah itu di pundak kamu apa? Nah sarungnya dari pundak saya. Oh di pundak tiba-tiba? Dari pundak saya sarungnya. Hah, saya buru-buru. Itu di pundak kamu apa? Nih diambil sama istri. Ini sarung kamu. Ngigo ya gitu. Tuh, udah kata istri. Makanya kalau disuruh dari tadi ngangkatin jemuran dari tadi jangan ditar-tarin kata istri gitu kan ya. Udah taruh udah. Dari saya taruh udah tuh. Nah, terus kejadian paling ya seperti saya bilang tadi, sebenarnya banyak kejadian minor-minor kayak ketukan, suara manggil dengan suara yang sama gitu bikin kita bingung. Tapi yang paling ekstrim salah satunya, jadi ini saya pulang kerja waktu itu, masih sore, 3:30 mungkin saya udah sampai rumah. 3:30 sore saya sampai rumah, saya masuk, sepi nih rumah gitu. Wah nggak ada siapa-siapa kok, nggak ada anak gitu kan. Saya masuk, begitu saya buka pintu kamar, ada istri saya lagi main handphone di kasur. Loh yang anak-anak mana? Saya nanya gitu. Oh tidur di rumah ibu, kata istri saya gitu. Oh di rumah ibu, iya tadi jemput ibu. Oh yaudah aku mandi dulu ya, iya gitu. Akhirnya saya mandi, kamar mandi saya mandi. Begitu saya mandi, saya duduk lagi tuh di tempat saya gitu kan, sambil ngerokok gitu kan. Nah terus kedengaran bunyi pintu kamar kebuka, krek, tutup lagi. Nah terus bunyi pintu kamar mandi kebuka,
dan bunyi keran gitu. Oh saya mikir istri saya mandi, ya udah. Terus saya nyantai, main game di handphone gitu, terus kedengeran suara dari kamar mandi manggil, yang sini deh gitu. Ya kenapa gitu, sini dulu bentar gitu. Saya nyamperin ke kamar mandi. Nah terus begitu saya ke kamar mandi, istri saya buka kamar mandi dikit, paling ngelongok gitu muncul dari pintu kamar mandi. Yang tolong ambil anduk dong, aku lupa bawa anduk. Ah kamu biasaan dah gitu. Saya masih bisa bercanda kayak gitu deh udah. Oh ya udah, bentar ya. Iya. Saya masuk kamar karena anduk kita taruh kamar. Jadi di kamar ada satu jemuran kecil buat taruh anduk gitu kan. Begitu saya buka pintu kamar, krek, istri saya ada di kamar mas. Istri saya di kamar, duduk dengan muka bingung, nanya ke saya, Yang, tadi siapa yang kamar mandi? Hah? Itu yang minta anduk siapa? Kata istri saya gitu. Loh, bukannya kamu? Lah aku di sini dari tadi, kan kamu juga ngeliat dari tadi aku di sini, kata dia gitu. Ah yang benar sih gitu. Lah aku dari sini. Berarti kamu juga dengar suaranya? Iya aku juga dengar gitu. Ada minta anduk sama kamu kan? Iya. Udah. Jangan samperin lagi kata istri saya gitu kan. Oh yaudah. Yaudah kamu di kamar aja, saya bilang gitu. Kamu di kamar aja, yaudah. Udah air pintu saya gak tutup rapat tuh. Saya keluar kamar pintu gak tutup rapat. Lemes dong saya. Lemes tuh. Duduk lagi depan tuh, baru duduk gitu kan, duduk. Ya Allah apa sih ini udah sambil ngurus dada. Astagfirullahaladzim gitu kan, udah tuh. Baru lagi mau ngambil handphone, tiba-tiba dari belakang ada yang nyabet saya, pakai baju. Buak. Astagfirullahaladzim saya nengok. Mana anduknya? Aku udah minta anduk nih dari tadi, kok belum dibawain anduknya? Istri saya keluar dengan basah-basahan gitu kan, gitu kan. Mana anduknya? Aku minta anduk juga dari tadi, kamu nggak bawain, ngapain sih gitu? Astagfirullahaladzim saya juga gitu. Ya Allah. Udah buruan ambil anduknya gitu, Aku tungguin kamar mandi nih, aku belum selesai mandi. Oh iya. Udah tuh. Istri saya jalan lagi ke kamar mandi gitu kan. Dan saya masih ngeliat ada jejak becek-becekan ya orang habis dari kamar mandi gitu kan, nggak andukan, masih ada becek-becekannya gitu bercak air. Ya udah. Saya buka pintu kamar. Yang di kamar nggak ada mas istri saya. Astagfirullahaladzim. Terus sampai saya benar-benar cek ke seluruh keliling kamar tuh nggak ada sama sekali. Istri saya di kamar nggak ada gitu nih. Udah saya mikir, ya Allah dikerjain lagi nih kayak gitu. Akhirnya saya ambil anduk, cek kamar mandi, kedengeran tuh bunyi keran air dan bunyi orang ngambil air pakai gayung gitu kan. Yang anduknya aku taruh di pintu kamar mandi ya gitu. Akhirnya saya bilang gitu kan. Terus ya di dalam jawab istri saya, iya makasih ya, iya. Udah makin lemes, makin nggak jelas gitu perasaan gitu, orang masih sore banget gitu, belum maghrib juga belum gitu kan. Menjelang maghrib lah gitu, itu kejadian menjelang maghrib mau 5:30 gitu kan. Ya Allah udah lemes itu, duduk lagi depan tuh. Dan biar tenang bakar rokok dulu, lagi bakar rokok. Tiba-tiba pintu rumah kebuka dan Assalamualaikum, ayah udah di rumah. Istrinya sampean. Ternyata istri saya sama anak saya baru pulang dari rumah ibu saya mas. Tuh. Jadi dua loh. Jadi udah langsung ya saya juga nggak bisa ngomong apa, diem dulu gitu. Kamu kenapa kata istri? Kamu dari mana? Dari rumah ibu. Kamu kenapa nggak jemput sih? Udah tau di rumah sepi nggak ada siapa-siapa. Gitu. Aku dari tadi di rumah ibu katanya. Hah? Terus ya udah, istri aku pengen pipis dulu deh gitu, aku pengen pipis gitu. Istri saya ke belakang gitu kan jalan. Kamu becek-becekan amat gitu. Jadi becek-becekan tuh masih ada. Dan terus istri, kamu harus pakai anduk aku ya gitu. Ini anduk aku masih ada di sini. Jadi anduk istri saya masih ada di depan seperti saya taruh tadi gitu. Dan begitu istri saya buka pintu kamar mandi, ini air udah penuh nih, matiin kalau bisa pakai gitu. Jadi masih air pun keran masih nyala. Wah itu ganggu banget sih itu, sampai kontak fisik dapet, secara visual juga ini ya, real ya Pak ya. Ya dan akhirnya nggak lama setelah itu memang karena kebutuhan pekerjaan, akhirnya kontrak itu nggak saya tempatin lagi gitu. Karena juga udah ngeri juga gitu, udah takut juga sama kejadian-kejadian sana. Takutnya sih lebih nantinya ngeganggu istri sama anak saya gitu kan gitu. Dan sampai akhirnya saya mutusin tinggal lagi di rumah orang tua gitu, rumah orang tua istri, mertua. Dan kemudian beberapa bulan kemudian saya baru mutusin lagi untuk kontrak lagi gitu. Yang saya berharap aman aja, tapi ternyata
mengalami hal-hal lain juga di sana. Isinya tuh di sana ada 6 kontrakan berderet gitu kan, berderet. Nah, saya tuh kontrakan ketiga, jadi di tengah. Jadi begitu masuk dari gerbang kontrakan tadi, Mas, itu ada satu kayak apa sih, kolam buatan atau danau atau empang saya biasa nyebutnya gitu kan. Empang besar itu pun ada di ikannya. Tapi di tengah-tengah danau itu atau empang itu ada kayak pulau. Saya bilang sih pulau, sama anak-anak saya gitu, pulau. Ada pohon kelapa. Jadi ada tanah lumayan luas lah di sana. Di tengah-tengah danau tadi gitu. Dan ada pohon kelapanya gitu. Entah gitu kenapa bisa ada di situ gitu. Nah, terus ada rumah yang punya kontrakannya juga, rumahnya cukup besar. Terus ada tanaman tuh, pohon-pohon banyak gitu, pohon buah kayak pohon rambutan, pohon mangga, alpukat banyak. Terus ada parkiran besar. Nah, kalau masuk ke kontrakan kita tuh ada lorong panjang dulu. Ini lorong panjang baru kontrakan di sebelah kirinya tuh. Jadi kontrakan pertama, kedua, ketiga, yang ketiga tuh saya, itu ada yang isi semua gitu. Ada yang isi semua. Nah, saya paling dekat sama kontrakan yang sebelah kanan, kontrakan nomor 2 sama kontrakan nomor 4. Itu yang paling dekat, maksudnya sering ngobrol. Apalagi di kontrakan nomor 2 tuh punya anak kecil juga, jadi sering main sama anak saya tuh sering main sama mereka. Kejadian pertama ini malah yang ngalamin saya dan anak saya yang pertama. Jadi karena sering main gitu, jadi dekat tuh anak saya yang pertama sama anak yang kontrakan nomor 2 tadi gitu. Pas suatu waktu tiba-tiba malam-malam anak saya bangunin saya. Ya. Kenapa, A? Gitu. Itu tolong deh. Kenapa? Itu temen aku lagi dimarahin sama bapaknya gitu. Hah? Dimarahin kenapa? Coba deh dengerin deh. Akhirnya saya coba duduk, coba fokus dengerin, dan benar kedengeran di sebelah saya tuh, di sebelah kontrakan itu ada anak kecil lagi diomelin gitu. Bahkan kedengeran beberapa kali suara benda tumpul gitu. Saya takutnya digebukin apa gimana anaknya gitu kan. Wah, saya bilang, ada apa nih gitu kan. Udah karena memang kita dekat, jadi saya makanya berani untuk keluar kamar dan ngetok-ngetok pintu gitu, karena udah dekat gitu. Assalamualaikum gitu. Gak dibuka-buka tuh, tapi di dalam masih kedengeran kayak suara orang marah-marah gitu. Assalamualaikum gitu. Sampai area tuh hording jendela dibuka, dan tuh kelihatan sosok anak kecil, tapi setengah doang gitu, kayak ngintip. Nah, anak saya juga ikut, ngeliatin, dia juga ngeliat gitu. Kamu kenapa gitu? Ayah kamu mana gitu? Dia diem aja gitu, nggak ngedip gitu. Ayah kamu mana gitu? Diem aja dipanggil gitu kan, udah. Anak saya yang pertama juga nanya gitu, kamu nggak apa-apa gitu, gitu. Tapi diem aja nggak ngomong apa-apa gitu. Sampai akhirnya itu hording kayak ditarik gitu, ada yang narik dari dalam gitu, sek gitu. Ya udah tuh. Saya tungguin bentar. Sepi tuh dalam, sunyi. Maksudnya oh ya udah deh, saya mikir oh ya udah alhamdulillah deh. Mungkin ya udah enggak dominan lagi anaknya gitu. Udah bobo ayo bobo gitu. Bobo. Nah, terus setiap pagi kan tuh saya tuh sebelum berangkat kerja pasti ngantar anak sekolah. Nah, pas mau ngantar anak sekolah, jadi motor begitu lagi mau jalan, itu anak saya dada tuh ke jendela yang situ. Gitu. Dan saya lihat juga ada hording dibuka dan ada pala anak kecil lagi ngintip gitu kan. Ada, aku sekolah dulu ya, kata anak saya gitu. Dadah gitu. Nah, jalan, begitu mau keluar gerbang, tiba-tiba yang kontrakan nomor 2 dari luar nih Mas jalan. Naik motor berempat. Mau berangkat sekolah? Iya gitu. Kamu dari mana? Gitu tanyakan gitu ya. Dari mana? Iya, kita baru pulang, habis nginep di rumah Oma 3 hari. Hah? Habis nginep di rumah Oma 3 hari? Lah, si anak saya juga nanya, hah? Kamu nginep? Iya, aku habis nginep di rumah Oma 3 hari. Yaudah, hati-hati ayah gitu. Mereka langsung masuk tuh. Sepanjang jalan pun itu anak saya nanyain. Terus yang aku lihat siapa ya? Tadi juga aku dada sama siapa ya? Gitu. Ternyata kontrakan itu 3 hari kosong, Mas, nggak ada yang nempatin. Tiga hari kosong. Dan berarti kontrakan itu horor juga dong, atau kasihan itu yang nempatin di situ juga. Dan bahkan kalau menurut saya di tempat yang ini, yang ngeliat tuh bukan cuma keluarga kami, bahkan tetangga pun beberapa kali gitu ya. Kayak salah satu cerita. Jadi waktu itu pernah saya pulang malam berempat tuh sama istri sama anak gitu ya. Pulang malam lewat dari jam 12 lah gitu. Jadi begitu masuk gerbang, jadi gerbang tuh harus ketika buka gerbang tuh harus ada orang turun dulu dari motor, buka dulu, motor masuk baru tutup lagi gitu.
Nah pas kayak gitu, jadi kan istri saya yang turun tuh, bukan gerbang, saya masukin motor, saya nungguin istri nutup lagi. Nah begitu saya di situ, saya ngeliat ke arah pulau yang tadi saya bilang di tengah-tengah kolam besar tadi, itu ada, saya ngeliat ada satu sosok perempuan dan dua anak kecil. Nah, saya mungkin ibu sama anaknya lah, saya nggak tahu gitu. Karena ngeliatnya itu siapa sih? Jelas nggak jelas karena gelap gitu. Itu kayak kok ada kayak ibu-ibu sama anak-anak gitu. Saya mikir kayak gitu. Saya pikir cuma saya doang ngeliat. Pas istri saya naik, istri saya ngomong, yang itu siapa yang di tengah-tengah pohon kelapa gitu, dekat pohon kelapa. Nah kamu juga ngeliat? Iya, dia yang jalan-jalan dah. Ngeri serem udah malam gitu. Udah jalan lah, yaudah pakai motor. Pakai motor kita masuk lah itu ke dalam. Tidur, normal tuh biasa. Nah terus besok paginya tiba-tiba kontrakan yang 4 tadi pas saya keluar ngomelin saya, hei Gar, kira-kira lah kalau marah-marah anak sama istri gitu. Hah kenapa pak? Kalau marah sama anak sama istri jangan suruh anak sama istri di luar, kasihan tahu mereka semalaman berdiri di luar depan pintu rumah semalaman, jangan kayak gitulah gitu, diomelin sama dia. Hah maksudnya mbak? Iya kan semalam tuh sama anak-anak lu di luar aja tuh nungguin gak lu bukain pintu. Padahal tuh jelas-jelas mereka ada di dalam gitu sama saya gitu. Lu apain tuh sampai gue panggilin diem aja, nggak nyaut nggak apa, gue panggilin gitu. Lu mulai jam berapa gitu? Tahu gue pulang jam 2 gitu, gue pulang jam 2 gitu. Mereka ada di sana gitu, depan pintu. Diem aja gue panggilin juga, diem aja. Sampai dia tuh katanya ya sampai gue masuk, udah masuk gue keluar mereka masih di situ gitu. Ya tapi jelas-jelas ya anak istri saya di dalam gitu, dalam tidur. Tapi untungnya kita juga nggak ada yang ngeliat keluar gitu pas kejadian itu. Fitnah terus ya sampean. Nah terus ada satu kejadian terakhir ini yang benar-benar bikin saya akhirnya mutusin untuk nggak nempatin kontrakan itu lagi. Bahkan saya rela masih bayar kontrakan itu sampai beberapa bulan hanya untuk nempatin barang-barang di sana. Tapi saya nggak nempatin lagi mas. Gitu. Saya sih nggak tahu ini kejadiannya. Jadi setiap hari ketika saya pulang kerja, baik siang, sore, malam, istri saya pasti punya kebiasaan. Ketika saya baru sampai pintu, itu motor parkir di depan ya mas ya, parkir di depan, jadi nggak di area situ lah, ada parkiran khusus sendiri. Ketika saya ngetok pintu, assalamualaikum, mau pulang gitu. Nah istri saya pasti cuma buka hordeng, motornya mana gitu, nanya kayak gitu. Tuh motornya di sana, saya selalu jawab kayak gitu tuh. Motor di sana, ini kuncinya. Saya pasti selalu nunjukin kunci motor. Baru istri saya bukain pintu. Selalu seperti itu. Nah, terus kejadiannya waktu itu kita mau nginep di rumah mertua gitu, nginep di rumah orang tua istri. Tuh, jadi anak-anak udah pada kesana duluan tuh sama istri saya anterin, dan saya mesti balik lagi karena mesti bawa baju-baju yang buat dipakai untuk nginep gitu. Pas saya balik sana, balik kontrakan, habis beresin baju udah rapi. Ya mau istirahat dulu lah bentar gitu, istirahat bentar. Ngerokok di depan, di bagian depan. Jadi ketika saya duduk, jendela saya tuh agak tinggi nih mas posisinya. Jendela saya agak tinggi dan jendela tuh dibuka keluar gitu. Lumayan agak ada setengah meter lebih dah kalau lebarnya, tingginya ada semeter. Nah, ke depan hordeng, saya lagi nyantai, lagi ngerokok, nge-scroll handphone gitu kan, tiba-tiba dia ngetok pintu. Tok. Assalamualaikum, ayah pulang. Suara saya masih di depan. Suara saya kaget dong. Saya masih berusaha pikir positif. Ada yang kerja nih gitu kan ya. Saya buka hordeng, srek. Dan saya cuma kebatas sama jendela doang depan-depanan. Saya ngeliat muka saya lagi gantung-gantungin kunci motor di depan jendela. Ini kunci motornya parkir sana. Bukain dong pintunya. Dengan gestur yang sama seperti yang saya lakukan setiap hari ketika saya pulang untuk bisa dibukain pintu sama istri saya. Ngasih reka ulang gitu mereka. Iya. Mereka kayak buat drama sendiri. Iya. Bukain dong pintunya gitu. Ya saya nggak bisa apa-apa, cuma diem, nge-freeze. Sampai tiba-tiba nunggu saya lemas gitu, saya duduk gitu, mundur sampai tembok. Dia masih dengan gestur yang sama. Tapi lama-lama mukanya berubah, nggak lagi seperti sosok saya, tapi menjadi sosok bapak-bapak
tua, agak gendut gitu, tua, dan rambutnya udah agak tipis gitu, tapi masih dengan gestur yang sama. Dan dia omongannya berubah jadi, buka pintunya gitu. Itu buru-buru saya astagfirullahaladzim gitu, buru-buru masuk ke belakang gitu kan. Itu berdoa yang saya bisa gitu kan, sampai suara tuh hilang. Terus saya juga ngelongok karena hornya masih saya buka kan ya, jadi masih kelihatan. Saya ngelongok, nggak ada udah. Terus kedengaran bunyi pintu, bukan diketuk tapi kayak di tuk gitu. Tapi bukan pakai, kalau saya feeling saya nggak pakai tangan gitu, karena ketukannya tuh berirama dan kenceng banget gitu. Dan masih dengan masih omongan yang sama, minta bukain pintu gitu. Bukain pintunya, suaranya berat banget yang saya dengar. Saya ngeliat ke jendela tuh nggak ada gitu. Ini di mana gitu? Karena saya penasaran, saya samperin, nggak ada tuh. Dan begitu itu ternyata dia nggak di situ lagi, Mas. Saya ngeliat dia tuh lagi ngelongok di ventilasi pintu, minta bukain pintu. Dan dia kayak gelantungan, karena yang menggedok-gedok pintu itu bukan tangannya tapi kakinya. Jadi kayak nendang duk sampai kencang banget. Udah buru-buru lagi saya balik lagi ke kamar. Udah benar-benar di sana berdoa, ya doa apa aja yang saya bisa, benar-benar baca ayat apa aja yang saya bisa, sampai suaranya hilang, sampai saya ngerasa benar-benar aman. Buru-buru saya ambil baju yang saya tiapin, udah keluar dari situ, kunci pintu, udah langsung ke rumah mertua. Dan dari situ saya nggak balik lagi tidur ke sana, kecuali benar-benar cuma buat ngambil barang doang gitu, ngambil baju atau ngambil apa di sana. Dan itu kurang lebih ada kali 8 bulan saya cuma bayarin kontrakan itu doang, tapi saya nggak tempatin. 8 bulan for nothing gitu. Iya. Wih, bisa banyak ya berarti ya. Itu benar saya cuma bayarin doang selama kurang lebih 8 bulan. Sampai ini udahlah, sayang juga, akhirnya udah barang kita ambil semua, udah kita nggak usah kontrak lagi deh sampai sekarang. Itu kira-kira kenapa, Mas? Ada gangguan-gangguan, memang ada penghuninya atau memang apa? Mas Linggar ini ada sesuatu yang enggak sih. Kalau dari saya sendiri gitu? Kalau dari saya sendiri saya bisa bilang saya nggak punya kemampuan seperti itu sama sekali. Itu nggak punya. Cuma kalau saya sih mikirnya ya mungkin memang di sana udah ditempatin dulu ya. Contoh seperti yang kontrakan pertama kan udah 8 tahun kosong kan, mungkin ya sudah ada yang menempati lebih dulu lah gitu sosok-sosok mereka gitu. Ya walaupun selalu setiap saya kontrak segala macam ya pasti ya izin dulu lah, nuwun dulu lah gitu, bahkan kita bikin selamatan beberapa kali gitu. Ya, tapi ya tetap aja gitu, kalau kontrakan yang berikutnya itu memang sempat kosong tapi nggak lama gitu, karena sebelumnya ada kontrak situ juga. Nah 2 bulan kosong saya nempatin gitu baru gitu. Tapi memang di situ mungkin karena banyak pohon-pohon besar gitu, banyak areanya juga luas banget sebenarnya di sana. Sebenarnya kalau pagi sama siang tuh enak, adem banget Mas. Tapi kalau malam memang karena jauh dari warga lain, benar-benar kita doang di sana. Itu sepi banget gitu. Khawatirnya takutnya nanti ngebahain ke keluarga gitu, ke anak gitu, ke anak, ke istri. Akhirnya udahlah nggak usah kesana lagi deh, nggak usah kontrak lagi. Gitu sih Mas. Yang kedua justru malah yang agak ekstrim itu ya. Iya. Tapi ada info sebelumnya nggak dari yang kontrak sebelumnya atau? Nah, cerita nggak itu? Kalau cerita sih nggak ada sama sekali ya. Paling yang sebelah itu kontrakan nomor 4 itu paling cerita pernah. Jadi kan kontrakan saya berarti lorong kan, lorong lurus. Nah itu ujungnya tuh tembok gitu Mas, tembok. Nah dia pernah katanya tuh pagi-pagi baru pulang. Dia kan memang kalau itu pulang kerja pagi tuh jam 2 jam 3 baru pulang. Dia pulang baru masukin motor. Tiba-tiba ada kayak kakek apa nenek gitu, lupa saya bilang. Lewat situ gitu. Misi Dek gitu. Oh iya Pak gitu. Udah dia balik ke dalam tuh kan, naruh kunci motor. Begitu dia ke depan tuh orangnya udah nggak ada. Padahal tuh ujung tembok nggak ada apa-apa. Buset, ekstrim banget sih. Jadi itu terakhir diganggu tahun? Kalau terakhir ganggu itu di saya terakhir tahun 2022 gitu. Dan makanya kenapa baru sekarang berani share kemana-mana, karena ya saya udah nggak nempatin sana lagi gitu kan. Makanya baru berani lah gitu, berani untuk ngobrol atau ceritain kemana gitu.
gitu Mas. Sekarang ada yang nempatin ya tapi Mas? Bisa. Nah, kalau ada yang nanya itu di mana, saya nggak bisa kasih tahu karena tempat itu sekarang udah ditempatin. Ya udah tinggal di sana, baik kontrakan pertama dan kontrakan kedua itu udah ditempatin. Makanya kalau yang nanya, Mas alamat di mana? Saya nggak ngasih tahu karena itu ya demi kenyamanan orang-orang yang tinggal di sana. Iya. Wah, itu ekstrim banget sih Pak itu Pak. Saya nggak habis pikir itu. Itu udah fitnah iya, di kontak fisik iya, terus mind blowing lah gitu ya, bikin Makanya pusing kadang gitu. kalau dengar ada yang manggil, misal manggil suara istri gitu, saya kadang nggak langsung nyautin ya gitu karena ini beneran istri saya yang manggil atau bukan nih, kadang kayak gitu sampai kadang dia juga suka marah, kamu dipanggil kok nggak langsung buru-buru sih? Oh ya kenapa baru kayak gitu, karena udah terlalu sering kayak gitu. Buat ini Pak, ini kan Pak Linggar udah lumayan banyak diangkat ya di beberapa media. Ini sampai saat ini ada yang pro dan kontra, ada yang masih kontra tidak Pak dengan cerita ini Pak, atau Jujur dari beberapa cerita saya jujur banyak yang kontra lah gitu, banyak. Lu kok percaya aja sih, dan bahkan ada yang komen juga gregetan sama yang cerita, nggak pernah mau klarifikasi segala macam. Maksud saya buat apa sih klarifikasi gitu, karena ya saya nggak butuh validasi bahwa cerita ini asli atau enggak gitu, karena memang saya cuma share pengalaman pribadi saya sendiri gitu kan. Untuk yang percaya monggo gitu, atau yang nggak percaya ya silakan gitu. Saya nggak pernah butuh pengakuan oh ini ceritanya asli atau segala macam gitu, kayak gitu. Saya cuma berbagi cerita dan tujuannya biar nanti jadi pelajaran buat kalian semua juga gitu. Contoh ya kayak tadi kontrakan, ya udah bisa jadi pelajaran buat kalian. Ya udah kalau tiba-tiba ada yang nawarin kontrakan murah tapi kayak gitu ya pikir-pikir dulu deh kayak gitu. itu ya, jadi yang harus di note ya Pak ya, Betul. kontrakan murah yang harus di note berarti harus di cross check kira-kira ini Betul. horor atau bukan gitu ya. Betul. Itu aja sih. Kalau murah sih itu ya set efeknya. Oke, terima kasih Mas Linggar. Sama Mas Fahmi. Terima kasih. Sukses selalu. Amin. Yap. Terima kasih. Terus gitu aja.